Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria. Berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 2, subtema 3 mengenai wawancara. Namun, sebelum kita masuk materi pembelajaran, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Yang pertama, siswa mampu menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan melalui wawancara. Yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil wawancara tentang perawatan tumbuhan dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Baiklah anak-anak, kita mulai belajar materi kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin. Oke anak-anak soleh dan solehah, ada yang tahu tidak ya wawancara itu apa? Wawancara adalah bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Dan narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Nah, unsur-unsur atau hal-hal yang harus ada dalam sebuah wawancara. Yang pertama, pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang mencari informasi. Unsur yang kedua adalah narasumber. Narasumber disebut juga informan, yaitu orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik wawancara. Narasumber biasanya adalah seorang yang ahli di bidang tertentu. Unsur yang ketiga yaitu topik wawancara dan daftar pertanyaan. Dan yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Nah, keempat unsur ini harus ada dalam sebuah wawancara ya anak-anak. Oke, tahap-tahap dalam wawancara ada 3. Yang pertama ada tahap sebelum wawancara atau disebut juga tahap persiapan. Hal-hal yang perlu disiapkan adalah siapkan topik atau tema atau maksud dan tujuan wawancara. Selanjutnya, menentukan siapa narasumber dalam wawancara kita. Dan menyusun daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang baik yang anak-anak. Tahap selanjutnya ada tahap saat mewawancara atau tahap pelaksanaan wawancara. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat wawancara. Yang pertama, saat wawancara kita harus mengucapkan salam, lalu memperkenalkan diri, lalu menyampaikan maksud dan tujuan wawancara. Setelah itu, menyampaikan pertanyaan dengan teratur dan bersikap sopan ketika wawancara. Selanjutnya, mencatat dan merekam pokok isi wawancara. Setelah wawancara, kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan mengakhiri dengan salam. Tahap yang ketiga yaitu tahap setelah wawancara, yaitu penyusunan hasil wawancara. Setelah wawancara, kita biasanya harus membuat laporan hasil wawancara. Oke anak-anak, dalam mengajukan sebuah pertanyaan ketika wawancara, ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Kata tanya yang pertama yaitu apa atau apakah digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda atau peristiwa yang terjadi. Lalu kata tanya yang kedua yaitu ada siapa atau siapakah digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan atau pekerjaan atau pelaku kejadian. Nah, yang ketiga ada kapan atau kapankah
Digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa. Yang keempat ada di mana atau di manakah. Digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa. Selanjutnya ada mengapa atau mengapakah. Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang keenam ada bagaimana atau bagaimanakah. Digunakan untuk menanyakan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Nah, di video kali ini Ibu akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan wawancara. Topik wawancara kali ini adalah cara merawat tanaman mawar. Dengan pewawancara Nina dan narasumber kita Pak Usman. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Nina. Bolehkah saya mewawancari Bapak? Selamat pagi. Boleh? Apa yang ingin kamu tanyakan, Nak? Tanaman-tanaman mawar milik Bapak tampak sangat subur. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman mawar supaya tumbuh subur seperti ini, Pak? Baiklah, saya akan menjelaskan cara menanam dan merawat tanaman mawar di dalam pot. Apa saja yang harus disiapkan, Pak? Kita siapkan bahan dan alat berupa yang pertama, pot tanaman dengan lubang-lubang kecil di dasar pot. Yang kedua, campurkan tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1/4. Yang ketiga, bibit tanaman yang siap tanam. Apakah ada ketentuan khusus untuk pot tanamannya, Pak? Jangan lupa meletakkan pecahan batu bata atau batu-batu kecil di dasar pot. Apa fungsi pecahan batu dan batu-batu kecil itu, Pak? Fungsinya agar air mudah keluar dari pot, sehingga akar tanaman tidak tergenang air. Dengan demikian, akar tanaman tidak membusuk. Bagaimana cara menanamnya, Pak? Kita masukkan campuran tanah yang sudah siap ke dalam pot. Kita tanam bibit tanaman yang sudah siap. Kita tekan-tekan tanah di sekitar batang agar tanaman berdiri tegak. Bagaimana aturan menyiram tanamannya, Pak? Sirami tanaman secara teratur. Ingat, jangan sampai air mengenang di dalam pot untuk mencegah akar tanaman busuk. Letakkan pot tanaman di bawah sinar matahari pagi secara langsung. Setelah pukul 11 siang, pindahkan pot tanaman ke tempat yang lebih teduh. Bagaimana agar tanaman terhindar dari penyakit? Tanaman mawar dapat kita jaga agar terhindar dari penyakit dengan menambahkan larutan bahan tertentu pada air yang digunakan untuk menyiram. Kita bisa menggunakan larutan asam benzoat. Kamu harus minta bantuan orang tuamu kalau mau menggunakan bahan itu ya. Apakah ada perawatan khusus lagi yang harus diperhatikan? Agar tanaman mawar dapat terjaga kesuburannya, kita perlu mengganti media tanamnya, serta memotong akarnya setiap 1 atau 2 tahun sekali. Wah, banyak sekali ya tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan untuk menanam dan merawat tanaman. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Apakah boleh saya bertanya lagi apabila nanti ada yang belum jelas, Pak? Sama-sama, tentu saja boleh bertanya lagi. Selamat berkebun ya. Nah, anak-anak soleh dan soleha itu tadi adalah praktik bagaimana melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, bagaimana, siapa, mengapa, dan di mana. Nah, anak-anak di rumah boleh praktik ya.
bagaimana melakukan wawancara dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke anak-anak, kesimpulannya untuk pembelajaran kita kali ini adalah wawancara dapat dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dengan menyiapkan tema dan daftar pertanyaan yang mudah dipahami oleh narasumber. Kita juga harus memperhatikan hal-hal yang harus dipersiapkan ketika sebelum, saat, dan sesudah melakukan wawancara. Nah, anak-anak, semoga bermanfaat ya penjelasan Ibu tadi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.